Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar, sahabat kreatif Pro 2 RRI dimanapun Anda berada, seperti biasanya, saya Muhammad Haikal Dapitan selaku pimpinan wilayah Prima DMI Maluku Utara menyapa ruang dengar Anda sahabat kreatif setiap sholat subuh. Semoga di pagi yang penuh berkah ini sahabat kreatif, para pemuda, pemudi telah selesai melaksanakan sholat subuh bagi yang laki-laki di masjid dan perempuan tentunya bersama keluarga di rumah. Sahabat kreatif, pemuda-pemudi dimanapun Anda berada, pada kesempatan subuh yang penuh berkah ini saya ingin memberikan tausiah tentang rasa takut dan penuh harap. Sahabat kreatif dimanapun Anda berada, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbihi, dan adapun orang-orang yang takut akan kebesaran Tuhannya, wa nahan nafsa anil hawa, mereka menahan diri dan keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surgalah tempat kembalinya. Sahabat kreatif, memaknai ayat ini, sahabat, kita mengumpamakan sebagai seorang hamba atau seorang pemuda yang pastinya Nabi pernah mengatakan bahwa iman seorang pemuda itu kadang naik kadang turun, yajid wal yanqus. Jadi iman kita sering naik sering turun. Diumpamakan ketika kita memanjat pohon, ya. Kalau pohon itu kita tahu bahwa pohon itu pasti kalau kita memanjakinya pasti kita akan terjatuh. Itulah ibarat seorang pemuda, dia selalu beranggapan bahwa ketika dia naik dia tidak akan terjadi apa-apa pada dirinya. Tetapi ketika dia memulai menaiki pohon tersebut, dia terjatuh. Inilah seorang pemuda yang hari-harinya selalu menganggap bahwa apa yang dia lakukan itu benar, apa yang dia lakukan itu tidak salah. Tetapi ketika dia mulai melakukan, maka dia pasti terjatuh dari pohon tersebut. Sedangkan para ulama pernah mengatakan bahwa iman itu, orang yang beriman terikat akan dua perkara. Terikat memikirkan dosa-dosanya yang telah lalu, apakah telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ataukah tidak. Terikat memikirkan amal-amalnya yang telah lalu, apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ataukah tidak. Terikat memikirkan perkara-perkara yang akan datang, sahabat kreatif, sisa-sisa umur yang akan datang, apakah masih berpegang teguh dengan agamanya Allah, tali agamanya Allah ataukah tidak. Karena banyak sekarang pemuda pada saat ini yang asalnya soleh menjadi toleh, yang asalnya iman menjadi kufur, yang asalnya hatinya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi berpaling dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita tergolong sebagai pemuda yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, pemuda yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perlindungan arsy-Nya Allah di hari kiamat kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat kreatif, pemuda-pemudi dimanapun Anda berada, terkadang seseorang pemuda itu menganggap bahwa amal yang dia lakukan, amal soleh yang dia lakukan, misalkan contoh, pergi melaksanakan sholat di masjid, tetapi pada saat yang bersamaan di waktu azan tiba, ada teman-temannya yang duduk di leger misalkan contoh, tetapi muncul rasa was-was di dalam hati. Aduh, ketika nanti saya pergi melewati mereka, pasti mereka akan katakan kepadaku bahwa ih, sombong, sok alim. Maka hal-hal yang terpintas di dalam benak pikiran kita ini sebenarnya adalah bisikan-bisikan setan.
kepada kita. Bukankah ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirati wal yardauhu wal yaktarifu mahum. Setan itu pasti sering membisikkan kita perkara-perkara yang membuat kita was-was. Tetapi kalau kita penuh hati dan keimanan kita teguh, beramal karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kita tidak akan terpengaruh oleh bisikan-bisikan syaitan. Orang yang menganggap teman, yang menganggap kita yang melaksanakan sholat berjamaah dari rumah menuju masjid, kemudian melewati mereka, kemudian termuncul di dalam benak pikiran kita bahwa kita sombong, itulah sebenarnya kita yang sombong. Tidak, tetapi kita telah memberikan contoh kepada mereka untuk mari sama-sama melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ajaklah mereka melaksanakan sholat di masjid, ajak mereka perlahan-lahan dengan bahasa yang santun. Insya Allah mereka pasti akan pelan-pelan mengikuti kita. Bukankah kita nanti akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau kita berteman dengan teman-teman yang berakhlak buruk? Pasti teman itu akan membawa kita ke jurang kesesatan. Karena Nabi sudah mengatakan bahwa perumpamaan orang soleh dan orang yang tidak soleh, atau teman yang baik dengan teman yang tidak baik, itu seperti pandai besi dan penjual minyak wangi. Kalau kita berteman dengan pandai besi, pasti kita akan terpercik daripada api ketika mereka membuat besi atau membuat keterampilan apapun. Tetapi kalau kita berteman dengan ahli yang penjual parfum, pasti kita akan terpercik bau wangi dari teman kita. Itulah ibarat kita berteman dengan orang-orang yang soleh. Jadi kembali ke tema sahabat kreatif, pemuda-pemudi dimanapun Anda berada, rasa takut dan penuh harap bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal-amal kita, itu pasti harus kita lakukan hal itu. Kalau kita menganggap bahwa amal-amal kita masih kurang, maka kita akan terus dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatan. Tetapi kalau kita menganggap amal-amal kita itu sudah cukup, maka pada saat itu pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala akan tertutup di dalam hati kita. Semoga bermanfaat. Wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.